Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Karena pada pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah mengawal sepanjang malam, memberikan istirahat kepada kita. Sehingga kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Semua itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kalaupun kita masih di dalam keadaan sakit, kita percaya bahwa Tuhan akan melawat kita dan memberikan kesembuhan kepada kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan. Kita mau menyanyi, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Berkatilah ku sekarang, aku datang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 24 ayat ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab itu aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada jemaat yang saat itu membutuhkan kekuatan, membutuhkan topangan. Dan dia berkata bahwa kebahagiaan bukan didapat dari keberhasilan menurut standar dunia ini, tetapi ketika kita menjaga kemurnian hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu hal yang sangat disukai oleh Tuhan adalah hati nurani yang murni dari orang-orang yang mengikuti serta melayani Dia. Tuhan tidak suka dengan orang yang memiliki hati nurani yang penuh dengan tipu muslihat, kepalsuan, kecurangan, serta kebebalan. Orang yang penuh tipu muslihat dan kepalsuan akan tampil dengan manis dan baik ketika hendak mencapai tujuan pribadinya. Orang seperti ini penuh dengan kecurangan karena ia akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya. Orang seperti ini juga sulit untuk ditegur karena ia merasa apa yang ia lakukan benar. Orang-orang seperti ini bukan hanya ada di luar gereja, tetapi bisa juga ada di dalam gereja yang menutupi semua kemunafikannya dengan pelayanan yang kelihatannya baik dan enak di pandangan mata orang-orang. Dan Tuhan sangat tegas menentang orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan adalah kemurnian hati dari orang-orang yang mengasihi Dia. Kemurnian hati adalah salah satu kunci utama bagi kehidupan rohani dan kesuksesan di dalam pelayanan seseorang. Kemurnian hati adalah suatu kondisi hati seorang percaya yang tidak dapat dituduh karena melakukan sesuatu kesalahan di hadapan Tuhan. Suatu kondisi hati dan batin yang terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang terselubung di hadapan Tuhan. Suatu kondisi hati yang selalu dikaitkan dengan Tuhan ketika ia memikirkan, merenungkan, serta mengambil keputusan untuk bertindak. Semua penuh pertimbangan di hadapan Allah. Dengan demikian, apapun yang ia lakukan itu berkenan di hadapan Allah, bahkan menyenangkan hati Allah. Apakah orang seperti ini bisa jatuh dan lemah? Bisa Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada sesekali di dalam kehidupannya ia bisa lemah dan jatuh, namun ia akan segera sadar, bangkit dan bertobat. Dengan kesungguhan hatinya ia datang dan memohon ampun di hadapan Tuhan, serta bangkit dari kejatuhannya dan kembali melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita membangun hati kita makin murni di hadapan Allah. Hanya firman Tuhan dan kuasa Roh Kuduslah yang akan makin memurnikan hati dan motivasi kita di hadapan Tuhan, sehingga kita berkenan di hadapan Allah dan menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa memurnikan hati kami di hadapan-Mu dengan firman dan Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Ampuni kami Tuhan jika kami lemah dan jatuh, tetapi kami mau datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan, dengan hati yang terbuka di hadapan hadirat-Mu. Biarlah Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kami, dan Tuhan menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh kembali bergirang Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau membuat kehidupan kami indah dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengawal kami sepanjang hari ini, Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau berikan kesehatan dan kekuatan kepada kami dalam kami menjalani kehidupan kami. Engkau bukakan setiap lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan setiap peluang-peluang yang ada bagi kami untuk kami berhasil dalam kami mencapai apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami boleh senantiasa berjalan di dalam anugerah-Mu, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hidup dalam anugerah Tuhan, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Puji Tuhan.